Semangat pagi teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan channel Togi Wijaya. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, para member CTCP ya, para eyedropper dari Plusv ya, yang saya banggakan. Dan sekaligus video ini juga saya ingin menyapa para leader atas dan juga para eh, orang-orang yang memang langsung berhubungan dengan dev ya. Karena apa? Karena memang video ini saya sampaikan untuk mereka ya, untuk mereka karena memang harus ada komunikasi dua arah. Oke teman-teman semuanya, baru saja kita mengadakan Zoom meeting ya yang dihostin oleh Pak Santos. Namun kemudian di perjalanan Zoom meeting menjadi bubar kacau karena semuanya pada ngomong sendiri, semuanya pada ya intinya saling ngomong sendiri ya, sehingga di sana moderator atau host itu sudah tidak bisa mengendalikan. Oke teman-teman, dan menurut saya ini adalah hal yang wajar karena semua member CTCP pada saat ini semuanya sedang mengalami situasi yang sangat tidak enak ya, dimana maju kena mundur kena ya, ibarat kayak filmnya Dono Kasino Indro Warkop gitu. Dan bagaimana tidak ya, karena apa yang sudah keluar ya, baik tenaga, pikiran, bahkan anggaran yang tidak sedikit kemudian menjadi seolah-olah mentah, seolah-olah sudah tidak ada jurus lagi untuk meneruskan. Apakah proyek ini mau diteruskan mau enggak, karena kalau diteruskan lah ya kok begini-begini terus ya, lagi-lagi rugi, lagi-lagi susah mencari keuntungannya gitu. Sehingga ini saya rasa perasaan ini atau situasi ini dialami oleh semua member, sehingga saya lihat di sini akan ada kebuntuan di mana proyek-proyek yang berada di fitur-fitur ini di Plusv, di Web3 Plusv itu juga tidak bergerak karena semuanya di bawah kayaknya mungkin sebagian besar sudah mulai menghentikan ya. Mungkin ada teman-teman kita yang masih jalan ya, masih menjalankan karena mungkin kekuatan modalnya besar ya, masih berani main gitu. Wis pokoknya plus, kata Bang Hendrik itu harus tahu tambahan kurangan kalian bagian. Ya mungkin kalau dihitung-hitung masih ada untung ya, masih ada cuan mungkin dia masih jalankan. Tapi saya yakin semuanya sama ya, tidak ada cuan di sini ya. Kalau mana ada cuan dikit-dikit tetap rugi masuk ke token pocket. Oke teman-teman, ini pastinya serius ya karena ini menjadi buntu ya, dimana dev itu proyeknya kemudian tidak bisa menjadi jalan ya, sementara kita yang sudah keluar modal pastinya harus balik modal dong gitu ya, harus balik modal. Sehingga menurut saya tadi di Zoom meeting sudah ada beberapa yang menawarkan solusi ya, terutama adalah Pak akun atas nama Matahari itu. Nah, itu cukup bagus, panjang lebar dan sebagainya, menceritakan tentang bisnis ya, menceritakan bisnis ya. Mungkin ini bukan orang sembarangan pasti Pak Matahari ini ya, dari mana tuh, kalau salah Sulawesi atau mana ya. Kemudian ada yang mengusulkan tentang kita harus membentuk komunitas holder. Nah, kita harus membentuk komunitas holder yang datanya harus jelas. Ini sebagai bargaining ya, sebagai bargaining kepada developer ya, sebagai bargaining untuk developer supaya terjadi simbiosis mutualisme, supaya terjadi saling menguntungkan. Nah, ini gagasan yang cukup bagus ya, gagasan yang cukup bagus. Namun demikian ini pasti
inisiatifnya bisa dari developer sendiri, karena bagaimanapun juga developer yang memegang kendali IT-nya, yang memegang kendali administrasinya ya. Ini harus ada inisiatif seperti itu. Nah, bagaimana caranya ya monggo dipikirkan gitu. Kemudian ada usulan apalagi tadi sebelumnya ya, semuanya pada intinya memberikan usulan-usulan yang bagus semuanya. Akan tapi teman-teman semuanya ya, sebenarnya menurut saya simpel aja sih, kembalikan lagi pada niat developer ya, kembalikan lagi pada niat developer. Apabila developer pada awalnya ya menciptakan CTCP ini yang katanya program ini akan mensejahterakan para member, ya bikinlah rule atau white paper ya yang jelas ya, bikinnya white paper yang jelas step by step ya, setelah ini ke sini kasbinya berapa, ininya berapa, semuanya berapa, sehingga member bisa mengkalkulasi ya, apakah ini mau ikut atau enggak ya, diteruskan atau enggak. Tidak seperti sekarang di mana roadmapnya enggak jelas, muncul lagi baru sistemnya baru dikerjakan 2 hari sistemnya sudah berubah lagi, baru dikerjain 3 hari sistemnya dirubah lagi, ketika ada WD besar dibatasi lagi, dirubah lagi. Ini niatmu bagaimana, Dev ya? Niatmu ini bagaimana ya? Andai kan dari awal, cobalah kita tidak usah berbicara soal koin-koin berikutnya lah, koin CTCP aja yang Anda kadang-kadang dari awal para member disuruh ikut sebanyak-banyaknya ya, semangat. Itu saja sebenarnya, buat sistem yang member itu untung, Anda juga untung ya. Kalau seperti ini ya mungkin para member itu ya curiga jelas ya, jangan-jangan yang untung sampean tok, Dev ya, sampean tok, wong lagi-lagi gaspi, begitu kita remove, begitu kita withdraw, hasilnya minus ya. Ya, ini saya yakin Dev tuh orang pinter sekali lah, namanya aja developer, mesti ya sugih wongnya, mesti ya orang kaya dan pasti punya tim teknologi, ahli IT dan sebagainya, bahkan ahli ekonomi. Nah, keahlian Anda gunakanlah untuk mensejahterakan kita para member, jangan membodohin para member kayak gitu ya, Dev ya. Buat Bang Santos dan Bu Eli, sebenarnya saya merasa ikut prihatin ya, artinya Anda kemudian menjadi menjadi kambing hitam ya, menjadi kambing hitam ya Pak Hendrik. Saya rasa mungkin posisi Bang Santos, Bu Eli ya, itu saya rasa sama kayak kita lah ya, dia adalah orang yang tidak berhubungan dengan Dev. Tapi kalau Pak Hendrik yang katanya ini berhubungan langsung dengan Dev, ya mestinya ya harus mampu memperjuangkan yang seperti ini. Jangan sendiko dawo nih, Pak Hendrik program silahkan Anda sebarkan ya, ini, tapi lagi-lagi tidak ada untungnya. Pak Hendrik jangan bilang yang pinter sudah banyak yang untung dari ini ya, yang kamu aja yang goblok yang tidak bisa begitu dong Pak Hendrik ya. Asal rule-nya jelas, white paper-nya jelas ya, kita semua bisa menganalisa. Anda sendiri bisa bilang harus pandai tambah kurang kali bagi ya Pak Hendrik. Ini ya saya rasa para member ini ya nggak goblok-goblok banget, enggak ya. Itu oke teman-teman, intinya kembali lagi ya, meskipun tadi usulan banyak ini itu, tapi kalau niat dari Dev itu memang mau ngakal-ngakalin kita ya, memang agak susah ya, memang mau ngakal-ngakalin kita ya agak susah ya, apapun ceritanya wong dia yang pegang tombolnya ya,
dia yang pegang tombolnya, dia bikin aturannya. Tapi jika aturannya jelas ya, aturannya jelas, dibikin sirkulasinya seperti apa, ya caranya seperti apa, biayanya seperti apa dan sebagainya. Oke, katakanlah mungkin kita kalah di harga koin setelah ini mungkin menjadi murah dan sebagainya. Tapi kita kan bisa mensiasati apabila white papernya jelas gitu. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini ya, menanggapi apa namanya tadi Zoom meeting yang kemudian menjadi bubar karena memang terjadi pada ngomong dewek ya, sampai hostnya juga mungkin nggak tahan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan ya, dan tunggu video saya berikutnya. Tetap semangat ya. Semoga ada rizki dari tempat yang lain ya. Saya akhiri, semangat pagi.